selamat datang di YouTube channel aku. Kembali lagi bersama aku Yanatri. Sebelum kita memulai video hari ini, jangan lupa like, subscribe, komen, dan share ke teman-teman kalian untuk bantu support aku di channel baru ini. Terima kasih buat semua yang udah nonton video aku. Terima kasih. Hari ini kita akan membahas cerita rakyat. Berbeda dari video aku sebelumnya, kalau itu agak sedikit cerita horor. Nah, pada hari ini aku akan cerita lucu. Mari kita dengar ceritanya. Keluarga Palui hidup di sebuah hutan. Palui dan keluarganya ini adalah seorang petani. Pada suatu pagi, Ibu Palui sedang memasak di dapur. Pas bangun, Palui sudah lapar. Jadi Palui langsung ke dapur. Pas Palui ke dapur, ternyata di dapur mamahnya belum ada memasak apa-apa. Mamahnya hanya memasak serai dan air rebusan. Pas Palui mau makan, membuka panci, dia kebingungan karena cuma serai di situ. Lalu si Palui bertanya kepada mamahnya, "Mamah, apakah kita nggak punya ikan hari ini?" Lalu mamahnya menjawab, "Tidak ada, Palui. Kita tidak punya ikan serai aja, Palui." Jadi si Palui bingung, kenapa serai ikan? Serai kan rempah, kayak gitu di dalam hati si Palui. Terus adik si Palui sama bapak si Palui berangkat berburu mencari untuk lauk makan. Pas papa si Palui dan adiknya mau keluar, Palui tanya ke papahnya, "Papa, mau kemana?" Papahnya menjawab, "Mau berburu mencari untuk ikan kita nanti saat makan." Terus si Palui bilang, "Oh, ya udah, nanti aku menyusul. Nanti aku membawa jerat." Nah, dalam suku Dayak, orang menangkap hewan di hutan, baik itu babi, rusa, kelinci, babi, rusa, kancil, mereka biasanya menggunakan alat berburu seperti tali. Nanti talinya itu dibentuk kayak ikatan kayak gitu, terus agak bolong gitu, ditutup pakai daun, terus tali itu diikat di ranting pohon, misalnya pohon karet, tapi yang nggak terlalu tinggi, mungkin setinggi badan kita saat berdiri lah, kurang lebih 1 atau 2 meter kayak gitu. Jadi papa Palui sama adiknya sudah duluan pergi, jadi si Palui menyusul belakangan. Setelah mandi siap-siap, Palui pamit ke mamahnya. "Mamah," kata si Palui, "aku berangkat dulu berburu untuk mencari ikan agar kita bisa makan nanti siang." Terus mama si Palui bilang, "Baik," kata mama Palui, "hati-hati. Nanti kalau sudah dapat, cepat pulang biar cepat mama masak," kayak gitu kata si Palui. Dah, si Palui keluarlah si Palui. Ketemulah Palui sama adik dan bapaknya di hutan, di tengah hutan. "Kayak gimana, Pak? Adakah udah dapat?" kata si Palui. "Belum, Nak," kata bapaknya si Palui. "Kami 2 adikmu mau ke ladang dulu cari rempah-rempah. Siapa tahu kita dapat, nanti tinggal langsung dimasak," kayak gitu. Oke. Bapak Palui sama adik Palui pergi nih ke ladang ambil rempah-rempah. Jadi si Palui mulai memasang alat jeratan ini tadi yang dibilang kalau orang Dayak itu, terutama kami Dayak daerah Barito itu sering bilangnya jipah, bahasa Dayaknya jipah. Jadi si Palui ini memasang jipah itu di hutan tadi, memasang beberapa. Selang beberapa waktu sebelum bapak Palui balik, kena dong si jipah si Palui ini tadi, kena 1 ekor babi. Jadi bahagialah si Palui ini karena udah mendapat babi itu tadi. Ditunggulah bapaknya ini datang. Datanglah bapak si Palui. "Dapatkah, Palui?" kata bapaknya. "Iya, Bapak, dapat," katanya kayak gitu kan.
senang lah adeknya ini kan, oh ini dapat udah hewan untuk dimasak nanti kayak gitu. Udah sampai situ kata bapak si Palui, ya udah Palui cepat lepas, kita bawa pulang, biar cepat mamamu masak. Siap pak, kata si Palui. Udah, terus tanpa berpikir panjang, karena udah dapat kan bapak si Palui, jadi tadi bumbu ini dikasihlah ke si Palui, biar maksud bapaknya ini, si Palui ini membawa bumbu ini pulang bersama si babi ini tadi, biar mamahnya yang masak kayak gitu. Jadi bapak si Palui sama adeknya ini pergi lagi ke ladang mencari sayur. Kata bapak si Palui sama si Palui, Palui, nanti kalau udah dilepas itu bawa pulang, kasih ke mamahmu, suruh langsung dimasak. Nanti sayurnya menyusul, aku sama adek mau ambil sayur lagi di ladang. Oke siap pak, kata Palui gitu. Siap, nanti aku bawa langsung, katanya. Nanti aku suruh mama masak. Oke. Bumbu itu tadi diserahin dong ke si Palui. Ya udah, pergilah bapak si Palui sama adeknya ini tadi ke ladang lagi untuk ambil sayur. Metik-metik beberapa sayur, udah selesai mencari apa yang untuk mereka masak dengan si babi ini tadi, maksud bapaknya. Udah senang adeknya kan, udah dapat babi, ceritanya kayak gitu. Baliklah si bapak dan si adek si Palui ini tadi, tapi Palui masih di situ. Nah terus bapaknya bingung dong, kan tadi si Palui disuruh duluan pulang kan, tapi kok Paluinya masih di sini. Jadi kata bapak si Palui, Palui, udah kamu antar kah babinya? Udah pak, kata si Palui. Udah. Oh, kata bapaknya. Terus kenapa kamu balik ke sini? Aku nggak kemana-mana dari tadi, kata si Palui kan. Terus bingung lah bapak sama si adeknya, maksudnya gimana, ada bapaknya kayak gitu kan. Iya, aku dari tadi di sini, nggak kemana-mana, nunggu bapak sama adek pulang, katanya kayak gitu. Biar kita sama pulang, biar kita sama-sama makan. Oh, kata bapaknya, jadi maksudmu babi ini tadi kemana, kata bapaknya. Bukan kamu yang antar atau mamamu yang ambil? Terus dengan polosnya lah si Palui yang jawab, babi tadi pak, ku ikat bumbunya di punggungnya, ku lepaslah si babinya. Ku bilang kayak gini sama babinya, kata Palui, babi, pulang kamu ke rumahku, bilang sama mamaku, kata bapakku masak kam, suruh mamaku nanti bunuh kam baru dimasak, baru kalau udah masak disuruh mamaku panggil kami, kata si bapaknya. Bingung dong, kok si Palui ini gitu. Jadi bapaknya masih bingung, Palui maksudmu kayak gimana, kata bapaknya. Iya, kata si Palui, tadi babinya aku lepas, sebelum aku lepas itu pak, bumbu-bumbu yang papa sama adek bawa tadi aku ikat di punggungnya babi itu tadi, katanya. Kalau bahasa Dayaknya babi itu babuy, jadi diikatlah di punggung si babi si babi ini rempah-rempah tadi. Terus kata Palui, disuruhlah si babi ini pulang nemui mamahnya. Terus si babi ini disuruh nemui mamahnya, bilang kan kalau aku harus dimasak kayak gitu. Masak aku, kata si Palui, nanti kalau aku udah masak suruh mamaku panggil aku kayak gitu. Jadi bapak si Palui ini juga kan ada kurang-kurangnya kayak gitu. Jadi oh berarti udah lama ya babinya kamu suruh pulang, kata bapak si Palui. Udah, kata si Palui kayak gitu. Ya udah, kata bapaknya si Palui, kita pulang aja. Pulang bawa sayur, udah senang semua, udah senang. Tapi adeknya masih bingung, kayak nggak yakin kayak gitu babi itu bakal udah dimasak di rumah, karena kan itu babi hidup. Terus dilepas, disuruh nemui mama si Palui yang di rumah yang lagi masak tadi. Sampailah di rumah kan, udah senang jalan. Terus sampainya di rumah, ada wajan besar memang lagi dimasak, ditutup. Semuanya berpikiran itu tadi ada babi itu tadi. Nah terus udah lagi bersihin sayur, masak. Waktunya makan. Pas makan lah kan, dibuka lah wajan itu. Tahu isinya apa?
isinya itu batu karena mama Palu udah marah banget. Mereka lama terus nggak bawa apa-apa, cuma bawa sayur kayak gitu. Terus nanya lah si Palu sama bapaknya ke mamanya, "Babi tadi kemana yang kami suruh pulang?" "Babi kalian suruh pulang," kata mama. "Maksudnya gimana?" kata mama si Palu. "Iya tadi si Palu jipahnya ada kena satu ekor babi." Terus kata mama si Palu suruh pulang sama rempah-rempahnya udah diikat di punggung si babi. Marah lah mama si Palu kan, padahal ini lagi mau makan. Terus mama si Palu bilang gini, "Maksud kalian kayak gimana? Coba kalian pikir, babinya hidup, kalian suruh pulang, emang babi punya otak kayak kalian?" kata mamanya si Palu ya. Terus bingung lah orang ini maksud mamanya kayak gimana. Ya langsung lah mamanya ini nyeloteh nggak jelas gitu. Terus dibilang mama si Palu, "Kalian nih kayak gimana? Babi hidup, kalian lepas, otomatis dia akan hidup lagi dong." Nah, jadi si Palu ini aku nggak ngerti kayak gimana dia. Kalau dalam tokoh cerita yang sering diceritain orang tua aku, papa aku sendiri adalah orang yang agak kurang kayak gitu. Menurut aku lucu sih, masa ya babi hidup disuruh pulang, dan si babi kita suruh bilang, masak aku dong, masak aku, kan gak mungkin kan. Kayak gitulah. Jadi pas mau makan itu mereka, mama Palu udah nggak bisa berkata apa-apa. Mama Palu pergi nggak jadi makan. Nah, ceritanya sampai sini. Jadi Palu itu kebingungan sendiri sampai akhir cerita itu, karena dia bingung babi itu larinya kemana. Sekian video dari aku hari ini. Mungkin videonya cuma bisa segitu karena ceritanya memang kayak gitu. Menurut aku ini adalah cerita lucu, cerita yang paling lucu, yang paling sering papa aku ceritakan kalau kami mau tidur. Ini kayaknya semua orang, anak-anak orang Dayak tahu deh, karena si Palu ini memang terkenal dengan otaknya yang agak sedikit kurang kayak gitu. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga kalian terhibur. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share video aku agar channel ini bisa berkembang dan banyak orang tahu. Terima kasih, see you!